teman-teman Muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi, dengan berkata, kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam, padahal di Taurat itu diharamkan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dan selamat hari Minggu. Inilah hari kemenangan buat kita di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit di hari Minggu, teman-teman sekalian. Dan saya percaya kalian semua adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Teman-teman sekalian, kemarin sudah ramai sekali dengan orang yang berkomentar terhadap pernyataan dari seorang anggota DPR ya di Komisi 8. Yaitu Pak Aceh gitu ya. Dimana dia minta agar film His Only Son itu di take down dan dilarang tampil di platform ya, baik itu YouTube mungkin ya, dan semua media lah pastinya. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai daging babi ya. Kita kembali ke sana lagi karena kemarin sempat heboh juga ya dengan adanya video dari Pak Abu Janda yang berkata bahwa dengan memakan daging babi itu mengucapkan bismillah sebenarnya harusnya tidak kena undang-undang penistaan agama, karena bismillah itu bukan untuk umat Islam tapi adalah bahasa Arab yang dimana orang-orang Kristen di Arab juga mengucapkan bismillah saat memakan apapun, termasuk saat memakan daging babi. Pastinya orang-orang Kristen akan juga berucap bismillah. Nah teman-teman sekalian, kali ini seorang bocah gitu ya, seorang ya masih muda sekali, di mana teman-teman sekalian dia menyampaikan bahwa sebenarnya orang Islam banyak sekali melanggar apa yang diperintahkan di Taurat. Karena selama ini kan umat Islam bangga tuh, mereka lah yang melakukan Taurat, mereka lah yang melakukan ajaran Yesus dan lain sebagainya ya kan. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan apa yang menjadi pencerahan yang disampaikan oleh anak kita ini ya. Saya anggap anak karena ini masih muda sekali. Berikut videonya. Teman-teman Muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi, dengan berkata, kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam, padahal di Taurat itu diharamkan. Secara total keseluruhan hukum Taurat ada 613, dan belum tentu di selain keharaman makan babi, umat Islam juga menerapkannya. Berarti klaim tersebut gugur. Lalu apakah membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Sebab masing-masing dari kedua agama ini itu memiliki penerus dari hukum lama, orang Kristen Perjanjian Baru dan orang Islam kitab suci Al-Quran. Di era Perjanjian Baru, Yesua Al-Masih menjelaskan bahwa segala yang masuk dari luar itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan. Kemudian penglihatan Petrus, di mana ia melihat ada kain yang keempat sisinya diikat dan di situ berisikan banyak binatang. Lalu ada yang berkata, sembelihlah wahai Petrus. Maka Petrus menolaknya karena dia tidak pernah memakan sesuatu yang tidak tahir. Maka suara tersebut menyahut, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, kamu tidak boleh mengharamkannya. Nah begitu juga dalam agama Islam, di mana Tuhan menjelaskan bahwa di era Al-Quran ini ia telah melepas belenggu-belenggu terhadap Bani Israel, sehingga sudah tidak banyak lagi makanan yang ia haramkan. Dan seharusnya kita selaku umat Islam itu harus berbangga diri kalau bisa menerapkan syariat Al-Quran, bukan malah Taurat. Sebab Siti Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu 100% mirip dengan Al-Quran. Lagian kita sebagai umat Islam tidak memakan babi itu karena mengikuti Al-Quran, bukan Taurat. Jadi masing-masing dalam kedua agama ini itu memiliki sikap teologis jika dihadapkan dengan hukum lama dan ternyata bertentangan. Dan itu tidak bisa dipaksakan satu sama lain, jadi kita saling menghargai aja. Ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari sang penggugat. Ya, tadi kita sudah baca bismillah dan kita sudah baca Al-Fatihah. Tinggal disantap. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari
anak kita, saya anggap sebagai anak kita karena ini masih muda sekali dan kelihatan sekali ya teman-teman sekalian. Tetapi dia lebih cerdas menurut saya daripada ustadz-ustadz yang kayak Ustadz Ahmad Kainama gitu ya, Ustadz Somad, lalu Ustadz siapa lagi, Donditan, Aristo gitu, Ustadz Nandar, Ustadz Ucu PI, ya Irene Handono, Bangun Samudra dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan itu hal yang betul. Orang Islam selama ini mereka selalu bersuka cita karena mereka tidak makan babi, gitu ya. Dan mereka selalu menghakimi orang-orang Kristen. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke dalam ajaran kekristenan, justru banyak umat Islam yang melanggar sendiri. Ya, mereka memakai alasan bahwa mereka tidak makan babi karena sesuai dengan ajaran Taurat dan juga ajaran Tuhan Yesus. Yesus kan tidak makan daging babi, orang Kristen makan daging babi, berarti bukan pengikut Yesus. Jadi yang melakukan ajaran Yesus itu adalah Islam, kata mereka. Mereka bangga dengan itu teman-teman sekalian, tidak malu gitu. Padahal teman-teman sekalian, kenapa Yesus tidak makan daging babi? Ingat, Yesus itu menyesuaikan diri dengan budaya dan adat istiadat dan juga pola makan orang-orang Yahudi. Yesus dididik dalam agama Yudaisme. Ketika dia makan babi di situ, udah lama dia ditendang, udah lama dia disalibkan gitu ya. Yesus sebelum waktunya tiba untuk menyerahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna, teman-teman sekalian, dia melakukan semua ya adat istiadat, dia melakukan budaya dan dia berusaha supaya tidak tidak disalahkan gitu. Makanya Tuhan Yesus Kristus tidak bisa disalahkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki dan imam-imam kepala, teman-teman sekalian. Mereka tidak bisa menyalahkan karena mereka tidak mendapatkan sesuatu hal yang salah dari Tuhan Yesus Kristus. Termasuk untuk tidak makan daging babi. Karena memang itu adalah diharamkan di orang Yahudi. Nah, kalau kita kembali dalam Imamat pasal 11 teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh pemuda tadi, itu hal yang betul teman-teman sekalian. Kalau kita melihat, ada beberapa ya yang diharamkan itu. Ya, dalam Imamat 11 teman-teman sekalian, silakan baca dalam ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, yaitu unta. Itu tidak boleh makan daging unta. Nah, siapa yang sikat kencingnya tuh? Kotorannya tuh. Ya kan? Nah, di sini teman-teman sekalian. Makanya berkaca dulu, baru Anda mengomentari kekristenan, baru menghakimi kekristenan. Kemudian, karena ya unta ini ya, karena memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi teman-teman sekalian, orang Kristen makan daging babi bukan karena alasan, oh ini kan babi hutan, ini kan bukan babi gimana-gimana, tapi ini babi hutan, jadi makanya boleh makan. Itu bukan alasan dan bukan jawaban. Tapi kenapa orang Kristen tidak makan daging babi? Nanti kita akan belajar. Tapi saya dulu mau sampaikan bahwa teman-teman Islam banyak sekali yang kemudian melanggar Taurat seperti yang dikatakan tadi. Contoh ini, di dalam Imamat pasal 11 itu dilarang memakan ikan di dalam lautan yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Apa aja binatang itu? Yaitu ikan lele, ikan gabus, belut, udang, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang tidak boleh dimakan. Tapi ya, ikan lele kan dimakan tuh. Makanya dikatakan oleh pemuda tadi itu banyak kemudian orang-orang Islam melanggar hukum Taurat sendiri. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, kenapa orang Kristen, ini saya percepat ya. Kenapa orang Kristen kemudian tidak tidak lagi mengharamkan daging babi? Karena ternyata semuanya itu adalah hukum seremonial dalam Yahudi atau kepada orang-orang Yahudi. Nah, kita akan melihat teman-teman sekalian dalam beberapa hal apa tujuan Tuhan memberikan hukum halal dan haram ya bagi umat Israel. Nah, kita bisa menemukan jawabannya di dalam Imamat pasal 11 tadi ayat 44 sampai 45. Firman Tuhan katakan begini, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu
dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, tujuan utamanya untuk menjaga itu semua, untuk menjaga kekudusan, menjaga kenajisan kita. Tentu juga ada tujuan di balik itu mengapa Tuhan melarang memakan makanan yang diharamkan oleh kita imamat ini. Ya. Supaya apa teman-teman sekalian? Supaya mereka juga tidak mudah terserang penyakit jantung, penyakit darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Ya. Ini juga bermanfaat. Jadi Tuhan itu luar biasa ya untuk mengetahui ya hal-hal yang baik bagi umatnya. Karena pada waktu itu kan tidak ada dokter spesial. Nah, baik. Teman-teman sekalian, ternyata di dalam hukum Taurat itu ada sebelum Tuhan Yesus Kristus ada 3 hukum ternyata teman-teman sekalian. Yang pertama, hukum moral, yaitu hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Kedua adalah hukum seremonial, peraturan kerohanian lewat ibadah, persembahan kurban, larangan makanan, pakaian, sikap, ucapan, dan lain-lain teman-teman sekalian. Ini semua tercantum dalam hukum seremonial Yahudi. Artinya contohnya ya, tidak boleh menyebutkan Tuhan Allah. Jangan untuk itu, menulis saja itu tidak boleh memakai tinta yang sama dengan penulisan-penulisan yang lain. Jadi dijaga kekudusan itu dari ucapan-ucapan mereka. Kemudian teman-teman sekalian, ada hukum Yudaisme, yaitu hukum spil yang mengatur soal sanksi bagi setiap pelanggaran. Nah, hal ini itu sudah tidak diberlakukan kepada orang-orang Kristen yang ada di perjanjian baru, teman-teman sekalian. Ya, hal ini sudah tidak lagi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena hal itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama teman-teman sekalian, kita melihat di dalam Matius 5 ayat 17 ya. Firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi menggenapi semua hukum-hukum Taurat yang ada, hukum seremonial dan hukum spil, ya. Dan juga di dalam Galatia pasal 3 23 sampai 25 dikatakan, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat ini teman-teman sekalian. Karena kita sudah ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi yang kedua adalah karena Kristen sudah hidup dalam zaman kasih karunia Allah. Itu sebabnya kita tidak melakukan lagi hukum-hukum Taurat, hukum seremonial, dan juga hukum sipil tadi. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 17 berkata begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, dan Galatia 5 ayat 4 katakan begini. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, maka teman-teman sekalian, kita tidak lagi dituntut dengan hukum Taurat, tapi kita dituntut dengan hukum-hukum yang baru, yaitu hukum yang ada dalam Kristus Yesus. Lagi pula, keselamatan kita tidak lagi dilihat daripada betapa lancarnya kamu, hebatnya kamu melakukan hukum Taurat. Tapi dilihat daripada bagaimana Anda yang mengerjakan keselamatanmu di dalam kasih karunia Allah. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dalam hal ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwasanya apa yang dilakukan di dalam hukum Taurat, semuanya itu telah digenapi, telah disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam Ibrani 10 ayat 1-2, perhatikan baik-baik. Alkitab katakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang menjadi hukum-hukum di perjanjian lama, semuanya itu adalah bayangan dari apa yang merupakan wujud aslinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita hidup menurut hukum Kristus, bukan menurut
hukum Taurat. Yang ketiga adalah sebab bagi Kristus tidak ada makanan yang haram. Ya. Tadi adik tadi sudah membacakannya ya. Bahwa bukan apa yang masuk di dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut. Caci makian, menghina, mengkafirkan, menghakimi orang lain. Itulah yang menajiskan Anda. Jadi bukan soal makanan. Nah, maka teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan saya bahwa makanan daging babi itu tidak menjadi dosa ketika Anda memakannya. Ataupun ketika Anda tidak memakannya, juga tidak membuat Anda beruntung apa-apa. Ya, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan. Tidak membuat Anda lebih, lebih kudus gitu ya. Kalau kamu tidak makan itu. Ya. Jadi semuanya itu teman-teman sekalian, tidak ada urusannya dengan kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga tidak berbicara soal makanan dan minuman. Tetapi berbicara soal kebenaran dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam Roma 14 ayat yang ketiga dikatakan begini. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Dan dalam ayat 17-nya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan malu ketika ada orang Islam yang mengejek Anda karena Anda memakan daging babi. Karena itulah hukum seremonial dan itu sudah dibatalkan semua. Ya, mari kita melihat teman-teman sekalian sebagai kesimpulannya di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi teman-teman sekalian, ini hal yang luar biasa di mana kita tidak dituntut lagi untuk melakukan hukum Taurat atau hukum seremonial atau hukum spill. Artinya kalau ada orang yang berzina misalnya rajam dengan batu, kalau ada yang mencuri potong tangan, itu kan hukum itu sudah tidak berlaku sekarang ini teman-teman sekalian. Bahkan di Republik Indonesia itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan kecuali di Afghanistan ya. Sudah kembali kepada hukum barbar ya. Dan mungkin itulah yang diinginkan oleh teman-teman kita Muslim ya. Nah, teman-teman sekalian, kekristenan tidak dituntut di situ. Karena semuanya itu sudah ditiadakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang kita hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita dan memberikan hidup yang kekal untuk kita untuk selama-lamanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.